5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Adapun redaksinya yang artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah adalah orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat fardu secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap dihaturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita yang bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kembali pada setiap Jumat khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa kita yang kita laksanakan selama hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, pada Jumat yang mulia ini khatib akan menyampaikan judul khutbah menjauhkan diri bernasib su'ul khatimah, jangan terjerumus pada golongan 5 ini. Ma'asyiral muslimin, Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Dzikr wa i'tibar bima yamurru bi ihsan wa yanqadi lahu minal a'mal menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Adapun redaksinya yang artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, mereka yang suka minum-minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar
berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah, yakni golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amali salati fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka yang suka mengonsumsi minuman keras atau terbiasa disingkat dengan miras. Minuman keras hukumnya adalah haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras yang disebut juga para pemabuk, mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Seiring kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk, sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga menyalahgunakan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas sebagai berikut. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'iri qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan jerih payah, risiko yang sangat tinggi, dan tanggung jawab dunia dan akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan mencapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak itu atau orang itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang keempat, mereka yang suka menyusahkan atau menzolimi muslim lainnya. Menzolimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap orang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut: wa amma dzulmul ladzi la yasruquhu wa fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa, yang dimaksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni yang pertama adalah mabon, berzina atau main perempuan. Kedua adalah mendem atau mabuk-mabukan. Ketiga adalah main atau berjudi. Keempat adalah madat atau pecandu narkoba. Kelima adalah maling, mencuri ataupun korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang seharusnya sangat jelas ditunjukkan, yang maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat, judi ada di dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan dari tentang haramnya mencuri atau korupsi ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah, sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa
sebagaimana yang disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik بذلك وتمحك عزل عبادك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحبه سيدنا وأولياء أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.